Oke, baik lagi. Jadi kita akan mulai membahas studi kasus, prosedur, kemudian kita akan coba variabel global yang berada dalam satu file dan variabel global yang berada di file yang berbeda. Oke, studi kasusnya misalnya saya punya program utuh ya, versi prosedur dulu. Jadi saya punya program utuh voltase, kemudian ada kamusnya itu R itu berupa hambatan, A itu arus, V itu tegangan. Tapi di sini direpresentasikan dengan suatu integer. Kemudian ada prosedurnya namanya hitung voltase, di mana hitung voltase nanti itu akan menerima parameter R dan A. Jadi prosedur untuk memproses hambatan dan arus menjadi suatu tegangan. Kemudian ada algoritmanya, input RA, kemudian hitung voltase R besar sama A besar. Ini adalah versi prosedurnya. Kemudian untuk prosedurnya hitung voltase itu sendiri didefinisikan ya. Jadi tadi itu masih disebutkan secara sepintas saja seperti ini, dideklarasikan istilahnya. Kemudian secara detail prosedur hitung voltase isinya seperti apa? Isinya docstring, kemudian ada kamus lokal, variabel algoritma, kemudian algoritmanya berarti cuma dikalikan saja ya, R dikali A menghasilkan V, kita outputkan V seperti itu. Nah, sehingga programnya akan menjadi seperti ini kalau di Python. Def hitung voltase R, A, V kali A. Oke, jadi langsung saja saya coba ya. Def tadi hitung voltase. Ini kurang docstringnya ya, biasaan ini. Prosedur untuk memproses hambatan, ini kasih saja lah. Prosedur untuk tegangan. Oke, ini belum saya lengkapi, tadi ada R sama A kecil. Oke, kita buat sebagai prosedur. Algoritmanya berarti kita buat V sama dengan R dikalikan dengan A, lalu kita outputkan saja print V gitu. Oke, sebelumnya kita tinggal buat inputan, kemudian hitung voltase. Oke, berarti kita tinggal buat inputan saja. Oke, ini algoritmanya. Ini kita bikin inputan. Jadi V besar ya, sama dengan integer, input, kemudian A besar, integer juga, input. Lalu kita panggil prosedurnya hitung voltase V, A. Oke, seperti ini dulu. Nah, ini program utama kita sudah jadi. Dia memanggil fungsi hitung voltase. Baran, misalnya kita masukkan keliru, ini bukan V tapi R, ini tegangan ya, R, kemudian yang sini R juga, maaf. Jadi saya ulang saja. Kita masukkan tegangannya misalnya 10. Tegangan itu apa ya, ohm ya, 10 ohm, dan arusnya itu berapa ampere itu ya, misalnya 3, dia akan dapat voltase 30. Saya lupa ya, apa ya. Nah, itulah. Berarti langsung ya di-outputkan hitung voltase R, A. Tidak perlu kita harus tampung ke suatu variabel. Kalau seandainya ditampung di variabel misalnya katakanlah adalah V, lalu dipanggil print V. Padahal kita tahu bahwa hitung voltase tadi itu adalah prosedur. Yang terjadi adalah 10, 3, 30-nya tetap kehitung, 30 kepanggil, tapi yang dihasilkan non. Nah, jadi nggak sesuai. Jadi kalau ini adalah prosedur, kita tidak perlu assign ke variabel atau tidak perlu kita panggil print lagi. Jadi ini cara yang benar. Oke, itu saja. Kemudian saya lanjutkan. Ini yang tadi, sudah kita coba. Kalau mau buat di program yang berbeda, berarti tinggal pisahkan saja tadi. Ini dibuat di file voltase.py, lalu kita import voltase, lalu voltase.hitung voltase itu dengan struktur dua file ya. Jadi kita punya dua file, yang satu main programnya, satu adalah voltase.py.
Kalau versi fungsi ya saya rasa tidak ada bedanya ya. Jadi kalau versi fungsi ya tinggal kita modifikasi saja. Ini diganti jadi return. Lalu ini kita print langsung saja, tidak perlu kita send juga nggak masalah. Nah, ini sudah jadi yang tadi 10, 3, 30. Nah, sama saja ya. Cuman cara pemanggilan fungsi dan prosedur itu berbeda. Jadi dia sintaknya juga return ya, yang digunakan bukan print. Oke, saya kembalikan saja ke prosedur karena fokus kita ke prosedur, ini prosedur ya. Oke.